masa Islam. Yuk simak video ini secara seksama. Pada abad 13 Masehi, saudagar-saudagar Islam telah menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah di sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Teluk Parsi, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Asia Pasifik. Di Nusantara, saudagar-saudagar Islam yang semula terpencar-pencar dan mandiri mendapat kekuatan baru berkat dukungan kerajaan bercorak Islam. Berikut ini adalah beberapa kesultanan yang berperan penting dalam aktivitas perdagangan di jalur rempah. Pertama, Kesultanan Demak. Informasi tentang Demak di kancah perdagangan dunia berasal dari sebuah prasasti Majapahit masa pemerintahan Hayam Wuruk. Prasasti tersebut menyebutkan nama Demak sebagai salah satu dari 33 pangkalan dari jaringan lintas air. Demak merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah karena perannya sebagai pemasok kebutuhan pokok terutama beras dan buah-buahan untuk para saudagar asing dari Malaka yang hendak ke pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa atau Makassar dan Maluku. Selain itu, Demak juga memasok beras ke pusat perdagangan rempah yaitu Selat Malaka. Kedua, Kesultanan Banten. Banten merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah karena posisinya sebagai pemasok utama lada dunia. Lada dari Banten dicari oleh dunia karena lebih berkualitas daripada lada dari India. Meski begitu, wilayah Banten bukan penghasil lada. Sejak era Hindu hingga Islam, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera, yaitu Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Hingga abad ke-19 tercatat ada 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Selama era Kesultanan, perdagangan lada di Banten semakin ramai. Berbagai etnis dan bangsa berhubungan dagang dengan Banten, seperti Tiongkok, Keling, Gujarat, Bengali, Parsi, Arab, Turki, Malaka, Melayu, Bali, Jawa dan Bugis, Portugis, Inggris, Denmark, dan Belanda. Kesultanan Makassar. Makassar termasuk simpul penting dalam jalur rempah, kendati tidak menghasilkan rempah sendiri. Kota ini menjadi simpul penting dalam jalur rempah karena dua alasan. Pertama, perannya sebagai bandar cengkih dan pala dari Kepulauan Maluku dengan titik-titik jalur rempah meliputi Selayar, Buton, Kepulauan Sula, dan Makassar. Kedua, Makassar menjadikan beras sebagai alat tukar utama untuk mendapatkan rempah. Sama seperti Demak, Makassar juga menjadi pemasok barang kebutuhan pokok berupa beras di jalan Maluku, Papua, Jawa, dan Sumatera. Kitab Nagara Kertagama menyebutkan hubungan dagang antara Makassar dan Jawa, terutama terkait ekspor-impor beras, sudah terjalin sejak lama. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore merupakan penghasil cengkih dan pala di Maluku Utara. Jika wilayah-wilayah lain disebut sebagai bagian dari simpul jalur rempah, Ternate dan Tidore adalah titik nol jalur rempah atau perdagangan rempah dunia. Cengkih adalah tanaman asli Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan, sedangkan pala adalah endemik Pulau Banda.